Cerita malam ini adalah kiriman dari salah satu teman kita yang bernama Sonia. Halo Sonia, terima kasih banyak ya ceritanya. Kejadian ini dialami oleh Sonia pada tahun 2013 di salah satu mall yang cukup eksklusif di Jakarta Selatan. Mall ini dikenal sebagai pusat perbelanjaan dan hiburan untuk masyarakat kelas atas. Karena bisa dibilang tenan-tenan yang ada di sana itu rata-rata merupakan brand-brand mewah. Karena konsepnya yang mewah, mall ini pun menjadi destinasi premium shopping bagi pecinta fashion dan gaya hidup kalangan atas. Nah, kedatangan Sonia di mall ini bukan untuk main atau shopping ya, tapi untuk interview kerja. Dan sebenarnya letak kantor yang dilamar Sonia juga bukan di mall itu, tapi memang dia diarahkan untuk interview final di sana karena dia harus ketemu langsung dengan owner perusahaan. Jadi ceritanya Sonia ini udah beberapa kali interview di perusahaan A gitu. Nah, setelah melewati serangkaian tes, akhirnya Sonia lulus nih. Tapi berhubung posisi yang akan dilamar Sonia ini cukup krusial, untuk interview akhir, Sonia harus bertemu langsung dengan owner perusahaan itu. Dan berhubung bapak owner ini sibuk banget, beliau nggak bisa ke kantor di hari harusnya Sonia interview. Hingga akhirnya Sonia ini dijadwalkan untuk tetap interview bertemu pak owner di mall ini. Dan karena Sonia emang pengen banget dapat kerjaan itu, walaupun bisa dibilang mall tersebut letaknya cukup jauh, Sonia pun menyanggupi. By the way, lokasi kantor dan rumah Sonia ini di Tangerang ya, sedangkan mall ini di Jakarta. Berangkatlah tuh Sonia ke Jakarta. Dan setelah nanya sana-sini harus naik apa dan kemana, sampailah Sonia di mall itu. Begitu Sonia turun dari bis, Sonia ini kayak langsung terperangah gitu, ngeliat betapa megahnya area perkantoran itu. Karena ini adalah pertama kali Sonia ada di kawasan itu. Orang-orang yang berlalu lalang di sana juga pakaiannya benar-benar office style gitu. Jujur melihat itu Sonia agak minder, karena apa yang dia pakai saat itu benar-benar seadanya. Waktu itu Sonia memakai baju atasan warna putih dan celana hitam. Tidak lupa flat shoes lusuh yang selama ini dia pakai kuliah. Pokoknya benar-benar seadanya banget. Awalnya Sonia ini kayak udah mau balik aja karena dia ngerasa dia salah tempat gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia udah jauh banget nih ke Jakarta demi interview ini. Masa harus mundur sih gitu. Jadinya dia pun mengumpulkan semua rasa percaya dirinya lalu masuk ke dalam mall yang sangat mewah itu. Dan ya bisa ditebak ya, lagi-lagi penampilan Sonia ini cukup mencolok di antara pengunjung di sana yang kebanyakan memakai barang-barang branded. Kalaupun office look ya minimal orang-orang di sana itu pakai blazer lah. Melihat itu, mental Sonia lagi-lagi kembali down. Tapi ya mau nyerah juga udah kepalang tanggung. Lagi pula nanti kalau keterima pun dia bukan bekerja di wilayah itu. Jadi ya udahlah. Akhirnya untuk meningkatkan rasa percaya dirinya, Sonia pun menuju toilet untuk sekedar memperbaiki penampilannya. Setelah dirasa semua oke, Sonia melihat HP-nya dan memastikan nama restoran tempat interview dan di lantai berapa letak restoran itu. Kebetulan saat itu kurang dari 20 menit waktu interview yang ditentukan. Posisi Sonia saat itu ada di lantai dasar, sedangkan restoran tempatnya interview ada di lantai 5. Oke, berarti Sonia harus naik lift. Nah, mulailah tuh Sonia nyari lift. Setelah ketemu dengan salah satu lift, ternyata cukup banyak juga yang ingin menggunakan lift itu. Dan lagi-lagi karena Sonia ini nggak pede dengan penampilannya, Sonia ini beberapa kali membiarkan dirinya sendiri tertinggal di depan lift dan memberikan kesempatan naik lift ini ke orang-orang yang ada di sana. Jadinya ya Sonia kehilangan banyak waktu, padahal jam interview semakin dekat. Akhirnya karena nggak mau buang-buang waktu lagi, Sonia pun memutuskan untuk naik ke lantai 5 dengan tangga darurat. Tapi masalahnya, di mana letak tangga darurat itu? Saat itu, Sonia pun berkeliling. Dan akhirnya bertemu dengan satpam yang kebetulan lagi berkeliling juga.
Bapak, maaf, tangga darurat di mana ya, Pak? Oh, tangga darurat di sebelah sana, Kak. Memang kakak mau ke lantai berapa? Saya mau ke lantai 5, Pak. Loh, kenapa nggak naik lift aja, Kak? Nggak apa-apa, Pak. Mau lewat tangga darurat aja. Oh, baiklah, Kak. Tapi maaf, di sana sepi ya, Kak. Karena hampir nggak ada yang lewat tangga darurat. Semua pakai lift, Kak. Oh, iya, Pak. Nggak apa-apa. Makasih, Pak. Kata Sonia sambil pergi menuju tempat yang ditunjukkan si Bapak Satpam. Nggak lama, Sonia pun menuju tangga darurat dan mulai menaikinya. Dan ya seperti yang Bapak Satpam itu bilang, di sana emang sepi banget, gak ada orang sama sekali. Tapi bagi Sonia itu lebih baik lah daripada dia harus berada di antara orang-orang kaya itu. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, semua berjalan dengan lancar. Walaupun emang sepi banget dan menguras tenaga, Sonia masih semangat nih menapaki satu persatu anak tangga itu. Sampai akhirnya, pas menaiki lantai keempat, disitulah mulai terjadi sesuatu. Oh iya, saat itu jam 2 siang ya. Awalnya, dari lantai 1 sampai lantai 3, Sonia ini merasa dia itu sendirian. Dia nggak dengar ada langkah siapapun di bawah atau dari atas. Pokoknya dia hanya mendengar langkahnya saja. Tapi pas dia mulai naik ke lantai 4, samar-samar dia mendengar ada langkah kaki yang sepertinya berasal dari lantai atas. Tek, 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 gitu. Pokoknya langkah kaki turun dari tangga lah. Mendengar itu, jujur Sonia seneng ya. Karena akhirnya dia akan bertemu orang lain nih. Setelah dari tadi dia sendirian di tangga darurat. Dia pun makin semangat menaiki anak tangga itu. Lagi pula tinggal 2 lantai lagi. Nah, pas dia udah hampir sampai di lantai 4, tiba-tiba Sonia mencium bau anyir darah yang cukup menyengat. Tapi hanya sekilas aja, macem itu bau ke bawah angin gitu. Sonia saat itu ya nggak berpikir macem-macem. Dia pikir bau anyir itu berasal dari tempat sampah yang emang ada di pojok tangga. Nah, tapi di anak tangga terakhir ke lantai 4, bau anyir itu yang tadinya samar berubah jadi bau busuk yang nyengat gitu. Wah, Sonia mulai mikir nih, duh, ini bau apa ya? Gitu. Dilihat-lihat di sekitar situ juga gak ada benda-benda mencurigakan, macam bangkai tikus atau tempat sampah lagi. Pokoknya gak ada sesuatu yang aneh lah. Di sini pikiran Sonia mulai kemana-mana nih. Dan akhirnya karena dia juga mulai gak nyaman, begitu sampai di depan pintu lantai 4, Sonia pun memutuskan untuk membuka pintu lantai 4 dan berniat untuk melanjutkan ke lantai 5 pakai lift aja. Tapi pas Sonia pegang gagang pintu lantai 4 itu dan coba mendorongnya, gak tahu kenapa pintu itu macam dikunci, gak bisa dibuka. Coba Sonia dorong lebih kenceng juga gak bisa. Wah, kenapa nih? Pikir Sonia. Sementara itu, bau anyir busuk makin tajam kecium. Di situ Sonia mulai takut. Di tengah ketakutan itu, pokoknya dia masih berusaha dorong-dorong pintu, tapi tetap gak gerak. Nah, detik itu Sonia inget nih, kalau tadi dia sempat dengar suara langkah kaki dari atas. Nah, siapa tahu itu satpam, pikir Sonia. Pak, ada orang di sana, panggil Sonia. Tapi sepi, langkah kaki yang tadi sempat terdengar juga gak ada lagi. Pak, panggilnya. Untunglah beberapa saat kemudian kedengaran lagi tuh suara langkah kaki. Wah, seneng banget Sonia. Pak, Bapak, panggilnya. Tapi lagi-lagi gak ada jawaban. Cuma si langkah kaki ini masih kedengar. Pak, Ibu, panggil Sonia. Tapi tetap masih gak ada jawaban. Wah, di sini Sonia mulai panik. Karena kalau misalnya itu beneran orang, harusnya siapapun itu pasti bakal jawab panggilan Sonia dong. Tapi ini enggak. Padahal langkah kakinya itu masih kedengeran. Tek, tek, tek gitu.
macam suara sepatu heel lagi turun tangga gitu. Sonia yang penasaran akhirnya coba melihat ke atas untuk nyari tahu siapa yang lagi turun itu. Tapi dia nggak ngelihat apa-apa, walaupun langkah kakinya masih terus kedengeran. Tek, tek, tek gitu, jelas banget. Dan suaranya tuh makin deket, kayak pas di tangga atas Sonia. Tapi waktu itu Sonia belum berhasil ngelihat siapa yang lagi turun. Nah, pas Sonia lagi ngelihat ke atas, berusaha nyari tahu pemilik suara langkah kaki itu, Sonia ngelihat ada tangan di pegangan tangga. Tangan itu kecil, putih layaknya tangan perempuan. Bu, maaf bu, panggil Sonia. Dan tepat di saat itulah, tiba-tiba dari pinggir tangga ada sesosok wajah perempuan nyembul ke arah Sonia. Dan wajahnya itu pucat dengan beberapa luka di pelipis dan bibirnya. Matanya melotot ke arah Sonia. Serem banget. Apalagi rambut sosok itu juga berantakan banget. Dan yang lebih seremnya, bagian leher perempuan itu macam ada luka yang menganga gitu. Kayak bekas tusukan benda tajam. Dari luka itu netes darah yang merah banget. Wah, ngelihat itu Sonia kaget sekaget-kagetnya dan berusaha lebih keras lagi mendorong pintu lantai 4. Tapi semakin Sonia dorong, pintu itu kayak makin berat dan nyaris gak bergerak. Sementara itu, sosok perempuan mengerikan semakin cepat menuruni tangga menuju arah Sonia. Wah, Sonia yang ketakutan makin panik lagi. Dia pun langsung berlari ke lantai bawah untuk menghindari sosok itu. Pokoknya pontang-panting Sonia menuruni tangga. Sampai-sampai tas dan map yang berisi surat-surat penting untuk melamar pekerjaan berhamburan di sepanjang tangga. Sonia waktu itu lari sambil teriak-teriak. Tapi karena dia teriaknya di tangga darurat yang notabene jauh dari keramaian, teriakan Sonia itu macam gak ada yang dengar. Sampai akhirnya Sonia tiba di lantai 3. Dia pun langsung mencoba membuka pintu lantai 3. Tapi gak tahu kenapa, lagi-lagi keadaan pintu itu terkunci. Wah, keadaan Sonia yang udah lemes karena takut cuma bisa mukul-mukul pintu besi itu sambil nangis. Pokoknya keadaannya saat itu benar-benar berantakan banget lah. Sementara itu, sosok mengerikan di atas sana masih terus coba mendekati Sonia. Sosok itu masih tetap turun dan bahkan sosok itu mulai bersuara. Tolong saya, gitu. Wah, Sonia makin lemes lagi. Dan bahkan dia hanya bisa matung pas pelan-pelan sosok itu mulai turun di tangga yang ada di depan Sonia. Dan tepat saat sosok mengerikan itu benar-benar ada di hadapan Sonia, Sonia pingsan. Dia gak ingat apa-apa lagi. Pokoknya sadar-sadar Sonia itu ada di salah satu ruangan yang ada di mall itu, dengan beberapa satpam di sekelilingnya. Menurut salah satu Pak Satpam yang ada di situ, waktu itu dia yang kebetulan lagi keliling di sekitar pintu tangga darurat lantai 3 mendengar suara teriakan. Dan begitu pintu dibuka, ada Sonia yang pingsan di sana. Nah, padahal menurut bapak-bapak Satpam, semua pintu darurat di masing-masing lantai itu gak ada yang dikunci karena kan mengantisipasi adanya keadaan darurat juga. Tapi anehnya, kenapa pas Sonia buka gak ada yang bisa? Aneh banget kan? Dan lagi, masih menurut Bapak Satpam di sana, tepatnya di tangga darurat antara lantai 6 dan 7, beberapa tahun yang lalu pernah ada kejadian perampokan seorang wanita yang menyebabkan korbannya itu meninggal. Jadi, besar kemungkinan yang tadi mengikuti Sonia adalah jin yang menyerupai sosok almarhumah itu. Duh, serem banget ya. Dan kasihan banget. Semoga arwah mbak-mbak yang menjadi korban perampokan itu diampuni dosanya. Amin. Dan kelanjutan dari interview Sonia yang tentu saja gagal dilakukan hari itu, entah memang masih rezekinya atau bagaimana, ternyata di menit-menit terakhir harusnya Sonia interview,
ada pemberitahuan yang menyatakan bahwa interview tidak jadi dilakukan karena owner ada pertemuan penting yang harus dihadiri. Dan sebagai kompensasinya, Sonia tetap diterima bekerja di perusahaan tersebut. Karena kan sebelumnya Sonia udah lulus seleksi. Wah, jujur saat itu Sonia seneng campur nyesel juga. Karena ya gimana ya, dia emang akhirnya diterima kerja, tapi kok ya harus mengalami hal mengerikan ini dulu. Dan Sonia sampai sekarang masih kerja di perusahaan itu. Dan pengalaman interview ini masih sangat-sangat membekas di hatinya. Makasih ya Sonia atas kiriman ceritanya. Dan buat teman-teman yang mungkin punya cerita atau pengalaman serem macam Sonia, boleh banget dikirim ke alamat email ini. Makasih banget ya yang udah dengerin. Makasih banget juga yang udah subscribe. Dan boleh di like kalau kalian suka. Sugeng dalu.